Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Keberhasilan Orang Fasik. Pernah lihat gak orang jahat atau orang fasik yang enak dan makmur hidupnya? Banyak loh ya. Ada orang yang menyalahgunakan jabatan atau kesempatannya untuk korupsi. Kemudian mereka bangun rumahnya semewah-mewahnya, hidupnya bisa berfoya-foya, apalagi ditambah untuk kepentingan tampilan di medsos pada hari ini. Ada banyak orang yang melakukan dosa yang sangat jahat. Tapi waktu kita lihat mereka, kok badannya mereka sehat-sehat saja. Hidupnya penuh kesenangan, terpandang pula. Kalau lihat seperti itu, mungkin yang imannya lagi miring nih ya, pasti iri melihat kehidupan mereka. Kok enak ya, padahal mereka berbuat dosa loh. Saya ini takut akan Tuhan, rajin ibadah, rajin baca Alkitab, punya mesbah keluarga. Kok hidup saya begini-begini saja, hidup saya sulit malah. Bapak Ibu Saudaraku, jangan iri kepada orang fasik. Lihatlah apa yang mereka lakukan. Di Mazmur 10 ayat yang kedua sampai keempat tertulis begini. Karena congkak, orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Di sini pemazmur terganggu dan tertekan karena ia melihat orang fasik, orang sombong, dia menganiaya orang lain seenaknya dan bahkan menista, mengutuki dan menyangkali Tuhan. Orang-orang fasik itu dengan bebas melakukan dosa. Pemazmur dalam hal ini menyatakan bahwa orang-orang fasik ini, mereka tidak punya Tuhan dalam pikiran mereka. Sebenarnya sama saja dengan tidak memiliki hikmat Tuhan dalam hati mereka. Ya benar, makanya mereka seenaknya melakukan dosa dan menganiaya orang tidak bersalah. Perhatikan baik-baik. Orang yang tidak peduli Tuhan adalah orang yang berdosa. Demikian juga dengan orang yang tidak mencari Tuhan. Mereka adalah orang yang berdosa. Orang yang tidak memikirkan Tuhan seperti orang fasik ini adalah orang yang berdosa. Pemazmur menggambarkan bagaimana orang-orang seperti ini, mereka sangat sombong dan mereka melihat atau bersandar pada kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Nah, orang percaya kadang iri lihat orang fasik. Sampai-sampai mereka merasa pertolongan Tuhan kok jauh dari saya. Mazmur 10 ayat 1 menuliskan begini. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Pemazmur mengajukan pertanyaan yang sebenarnya bisa dijawab oleh orang percaya. Sebagai manusia, kadang ada dari kita yang merasa Tuhan itu jauh pada saat kita mengalami kesulitan. Kehadiran Tuhan adalah kegembiraan bagi umatnya. Tetapi memang keraguan manusia pada saat ia mengalami kesulitan seringkali membuat kita, orang percaya, mempertanyakan di mana Allah. Perasaan seperti ini sangat menekan perasaan kita. Meskipun demikian, kita tahu bahwa kehadiran Tuhan bagi kita tidak ditentukan oleh perasaan kita. Memang mungkin dosa kitalah yang menyebabkan masalah bagi diri kita, sehingga dalam keadaan putus asa di dalam pendisiplinan itu kita berteriak demikian. Tetapi yang pasti saudaraku, tetaplah setia pada Tuhan dan taat, tekun di dalam pendisiplinan yang harus kita jalani, karena itu yang terbaik bagi kita. Kita juga tidak perlu marah kepada orang yang berbuat jahat atau iri kepada orang fasik, sebab tidak ada gunanya. Beneran loh, orang fasik secara duniawi tampak berlimpah berkat dan hidup enak. Namun penghukuman Tuhan pasti menimpa mereka karena Tuhan adalah hakim yang adil. Ini saya katakan beberapa kali. Lalu ingatlah, berkat duniawi bukanlah tujuan kita menjadi orang Kristen. Kita ikut Tuhan, kita ikut Kristus karena kita mau mencari Tuhan, kerajaannya dan kebenarannya. Maka tetaplah taat dan setia sampai akhir.
Berdoalah dan rasakan kehadirannya menyertai. Tuhan memberkati.